Polisi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diduga melakukan pemerasan terhadap warga yang ditangkap karena kasus narkoba. Nilai yang diminta beragam, mulai dari puluhan juta hingga 1 miliar rupiah. Modus pemerasan biasanya dilakukan melalui pengacara atau orang suruhan polisi dengan mendekati keluarga, terutama ibu korban. Mereka terpaksa mencari pinjaman uang, menjual tempat usaha hingga rumah untuk memenuhi permintaan uang tersebut. Mereka ada yang mengaku mendapat pelecehan verbal, disetrum, hingga diancam diperkosa dalam proses hukum ini. Pemerasan yang disertai kekerasan ini juga menimbulkan trauma bagi korban hingga sekarang. Koreksi, mendapat persetujuan korban dan keluarganya untuk mengungkap kisah pemerasan yang mereka alami saat berhadapan dengan polisi. Kami menyamarkan identitas mereka untuk alasan keamanan. Ada yang 6 juta, ada yang 15, ada yang 25. Saya ada namanya juga. Ada bukti transfernya juga. 50 juta. Dia bilang besok pagi dia keluar. Udah saya kasih, nggak ada keluar-keluar sampai sekarang. Ditawar sampai akhirnya turunlah di angka 25. Iya 25. Saya tanya lagi, berapa? Lalu jawabannya adalah, kalau masalah ini, orang yang tidak mau naik ke atas, ini ratusan. Dia bilang, ratusan juta. Saya di strum kepala, paling lama kepala lah di strum. Ya di telinga di sini 2. Dia bilang minta kooperatif gitu, barangnya di mana? Saya kan udah nggak ada jual, udah nggak ada lah, nggak ada barangnya, udah kosong, nggak ada. Tapi saya tetap dibawa. Nggak dicek-cek, nggak ada, barang buktinya nggak ada. Saya tetap dibawa. Nggak ada suara apa-apa, langsung dibol-bol saya. Nah, sampai ke kantor polisi, apa yang? Di strum. Saya di strum. Di strum kepala, paling lama kepala lah di strum. Ya di telinga di sini 2. Rosik, bukan nama sebenarnya, ditangkap polisi pada Agustus 2024. Ia dituduh menjual obat ilegal tramadol yang masuk jenis narkoba. Tanpa surat perintah penahanan dan barang bukti, ia tetap dibawa ke kantor polisi. Selama di kantor polisi, ia dimasukkan dalam sebuah ruangan selama beberapa jam. Telinganya dijepit dengan alat setrum tegangan tinggi hingga tubuhnya lemas dan pingsan. Bahkan, ia tidak diberi minum walaupun beberapa kali memohon. Lalu Ana, bukan nama sebenarnya, ia beberapa kali ditangkap karena menggunakan narkoba. Dalam kasus terakhir, Ana ditangkap saat sedang mengonsumsi narkoba bersama temannya. Saat dibawa ke kantor polisi, ia bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun. Jadi ya ada beberapa kali penangkapan, aku ditangkapnya di jalan, dibawa muter-muter, istilahnya ditangkap di Jakarta, dibawa motor sampai ke Karung, segala macam, sampai menginap 1 malam. Terus diminta menghubungi orang tua, mereka langsung ngomong dan mereka bilang langsung sama mamaku juga waktu itu. Dan janjian besokannya untuk tukeran ya, mamaku ngasih duit, aku boleh balik istilahnya gitu. Semuanya itu memang berakhir dengan 86 ya. Ada yang 6 juta, ada yang 15, ada yang 25. Yang terakhir itu 2021. Ya, jadi waktu itu posisinya aku ditangkap di rumah teman. Jadi memang yang bahasanya yang digerebek adalah rumah temanku. Di situ ada aku dan temanku, sekaligus juga anakku. Oke, setelah itu kita dibawa semuanya berserta barang bukti. Aku dan temanku juga anakku ke kantor polisinya. Kita nggak ditempatkan dalam sel tapi jadi dari rumah temanku menuju si kantor polisinya itu memang mereka sudah menawarkan bahasanya mau dibantu atau enggak gitu. Lain halnya dengan Rizal, bukan nama sebenarnya.
Ia beberapa kali ditangkap karena kasus narkoba. Saat ditangkap, polisi meminta uang dan mengambil HP, motor, dan kacamata miliknya. Semua barang dan uang tersebut tidak dikembalikan saat ia bebas. 2004 pernah masuk, 2005 pernah masuk, terus terakhir itu 2022 pernah ketangkap lagi, tapi itu diambil lah, itu kayaknya oknum, jadi dia ngambil motor, ngambil HP, ngambil kacamata, dan menunggu janji uang, tapi karena nggak jadi uangnya akhirnya hilang. Cerita Rosik, Ana, dan Rizal senada dengan hasil riset Forum Akar Rumput Indonesia atau FARI, organisasi advokasi dan pendampingan hukum bagi pengguna narkoba. Pada 2024, Fari menerima laporan sebanyak 57 kasus yang tersebar di Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Medan, dan Palembang. 24 kasus diantaranya merupakan kasus pemerasan yang diduga dilakukan pihak polisi dengan kisaran 3 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. 16 kasus lanjut ke ranah hukum dan 20 kasus dirujuk ke fasilitas rehabilitasi swasta. Penelitian yang dilakukan Aksi Keadilan pada 2021 bertajuk Perspektif Klien terhadap Rehabilitasi Nafsa rujukan hukum di Jabodetabek juga menemukan hal serupa. Dari 41 korban narkoba dampingan Aksi Keadilan, beberapa korban mengalami kekerasan fisik, verbal, dan psikis saat proses penangkapan, interogasi, dan pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP. Catatan pemerasan dalam kasus narkoba juga disampaikan Yayasan Aksi Keadilan Indonesia, AKSI. Nilainya beragam, mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp90 juta. Kita nggak ditempatkan dalam sel, tapi aku cuma dikasih kesempatan untuk gantiin pampers anakku aja, sampai botol susu semuanya, pampers semuanya nggak ada yang ke bawah. Dalam kasus terakhir, Ana dan temannya tidak dimasukkan ke dalam tahanan. Bersama anaknya, ia ditempatkan di sebuah ruangan dekat musola bersama temannya. Selama dalam perjalanan ke kantor polisi, mereka diminta uang sebanyak Rp1 miliar atau tukar kepala dari kalangan artis. Mereka bilang, ini kalau misalnya lihat dari barang bukti yang ada, kurang lebih bisa nggak sediain 1M 500 sama kita berdua ya gitu. Lebih dari mana gitu kan kita bilangnya, atau kalau misalnya emang nggak bisa, kira-kira bisa nggak bekerja sama, bahasanya mereka, untuk bekerja sama dengan satuan mengungkap kasus-kasus yang lain, terutama di kalangan artis gitu. Berbeda dengan Rizal, setelah membayar Rp25 juta, ia dikeluarkan pada hari ketiga penahanan. Ia dan keluarganya terpaksa membayar karena takut berakibat buruk bagi ibunya yang sudah lanjut usia. Karena kan yang dipikirkan waktu itu, ibu saya sudah 82 tahun. Sementara kakak saya tidak ingin menjadi jadi pikiran ke ibu saya, makanya ada tercetus angka udah berapa bayarin, keluarin aja gitu. Mereka itu bawa dengan harapan transaksional, ya, jelas itu ya. Karena pada saat itu istri saya yang langsung berhadapan, mereka mengeluarkan nominal, ditawar sampai akhirnya turunlah di angka 25 katanya. Ya 25 juta. Mereka tidak mau yang sistem transfer, nggak mau. Jadi harus pakai uang cash waktu itu. Jadi saya bawa uang cash. Setelah diberikan uang itu saya dipanggil, minta ada tangan pelepasan, udah saya pulang. Lain halnya dengan Rosik. Ia disiksa dengan cara disetrum yang diduga dilakukan polisi. Mereka meminta Rosik menunjukkan nama pengedar obat ilegal lainnya. Disetrum, ditanya tempat saya. Langsung disetrum atau ditanyain dulu? Ditanya dulu. Saya kan bilang orang yang saya beli dulu. Dia mau orang yang bos lah. Saya bilang saya nggak tahu, kemarin COD-an doang.
Itu kalau rumahnya nggak tahu, dia minta tahu rumah. Saya nggak tahu rumahnya Pak. Saya nggak pernah dibawa soalnya. Tetap di strum. Ada berapa kali disetrum? Banyak lah. Banyak sampai lemas saya. Berapa lama dia? Ada 1 jam lebih lah. 1 jam. Perlakuan polisi terhadap 3 korban tidak berhenti dengan penyiksaan. Polisi menekan keluarga korban agar menyiapkan sejumlah uang agar kasusnya tidak berlanjut. Pihak keluarga terpaksa meminjam uang, menjual tempat usaha, hingga menjual rumah untuk menuruti permintaan polisi. Saya dimasukin di ruang khusus, agak sempit. Ya bisa dibilang 1,5 meter, panjang ke dalamnya itu ya 2 meteran lah. Nah, dia ceritain kronologi. Kita temuin barang bukti di rumah, di kontrakannya nambok. Saya tercengang lihatnya, apa dengernya gitu. Sedangkan saya tahu informasinya nggak ada gitu kan. Dia penasaran, bener apa enggak nih. Pulang cabut dari Polres, langsung ke TKP. Ketemu sama Sapam itu, dan sama Pak Sapamnya, dia ngasih lihat ada videonya. Ada videonya, saya lihat, oh beneran nggak dibawa apa-apa, cuma hanya dibawa sepeda motor doang. Terus saya diajak ketemu sama beberapa orang. Nah, beberapa orang ini saksi mata di lokasi. Dia bilang, dia sempat juga diajak, tapi nggak menemukan barang bukti sama sekali. Baik di kontrakannya, atau sekeliling kontrakan yang udah disenterin sama polisi, nyarinya nggak ketemu. Kepada keluarga Rosik, polisi dengan yakin mengatakan penangkapan tersebut disertai alat bukti. Namun, menurut saksi mata di lokasi dan rekaman CCTV yang didapatkan keluarga di lokasi, tidak ditemukan alat bukti. Bahkan ada polisi yang memberitahu keluarga ada temuan barang bukti lain sebesar 100 box obat. Namun tak lama berselang, adiknya dibebaskan bersama temannya yang ditangkap dalam kasus yang sama. Ada penyidik kanitnya yang nelpon keluarga, bahwa nambahin barang bukti jadi 100 waktu itu. Saya dengar diinfokan dari saudara juga, katanya ada 100 box. Saya juga heran, di penyidik katanya 6 box. Ya udah, itu udah permainan lah bagi saya. Waktu itu pas saya malam masih nunggu itu ada kabar bahwa rangkaian dari penangkapan saudara saya itu ada temennya lagi. Nah, temennya itu orang tuanya atau saudaranya itu lagi ngurus ke Polres. Sampai Jakarta saya baru dikabarin, ditelepon langsung sama yang bersangkutan. Nah, dari situ saya baru tahu berapa. Dia 80 untuk 2 orang. Berarti kamu udah bayar? Yang bayar sana dulu, saya di ini dulu, ngutang dulu gitu. Lain halnya dengan Joko, bukan nama sebenarnya. Saat adiknya ditangkap, mereka sama sekali tidak bisa ketemu penyidik di Polda Metro Jaya. Mereka hanya ditemui seorang pengacara suruhan penyidik. Melalui pengacara inilah, polisi meminta sejumlah uang dengan alasan agar kasus tidak naik ke tingkat penyidikan. Kami itu bertemu dengan penyidik dan dia menjelaskan siapa saja dari tim berapa. Ketemunya itu pada saat waktu itu di rumah. Lalu dibilang, yaudah nanti siang saja datang ke sana, ke Polda Metro Jaya. Bilang dari tim sekian dengan panitnya namanya ini, ya, dan kanitnya namanya ini, dan dikasih nomor telepon. Lalu pada saat datang ke sana, rupanya yang keluar adalah pengacaranya. Begitu. Dia sama sekali tidak pernah ketemu sampai di proses akhir, sama sekali tidak ketemu dengan penyidik. Melalui pengacara tersebut, keluarga diteror agar segera menyiapkan sejumlah uang agar kasusnya tidak berlanjut. Jadi memang waktu itu dijelaskan sama pengacara, memang bilang katanya ada barang bukti, lalu kami mengajukan untuk rehabilitasi dikarenakan anak tersebut masih sekolah dan tidak pernah berhadapan dengan hukum, dan itu dalam masih tahap coba-coba. Lalu mereka bilang kalau misalkan emang mau
mengajukan rehabilitasi itu harus melalui sidang. Setelah itu mereka ngomong, ya kalau misalkan emang mau bebas, ya ada nilai-nilai sekian. Nah, lalu ya dia kayak negosiasi kalau misalkan emang mau lepas, karena dia datang itu sudah memprofiling seperti rumah. Lalu dia bilang, ya bisa kami bantu, gitu kan. Kira-kira ini bagaimana? Ada dana berapa? Langsung sebut begitu. Awal dia tidak menyebut angka dan segala macam. Tapi karena misalkan memang waktu itu kita juga mengerti, waduh ini untuk melindungi keluarga ya dan saudara keluarga. Ya udah nih kami hanya punya nilai uang itu sekitar 30 juta ya paling tidak. Lalu kami menawarkan, dan jawaban dari pengacara itu, oh sangat jauh, kalau begitu lanjut saja. Saya tanya lagi, berapa? Lalu jawabannya adalah, kalau masalah ini, kalau memang tidak mau naik ke atas, ini ratusan. Dia bilang itu. Ratusan juta. Ya, tidak sebutkan 100, 200 atau berapa. Yang jelas, penawaran Bapak itu jauh. Ya. Dan setiap hari itu dipertanyakan terus telepon, WhatsApp, atau segala macam semua. Gitu loh. Dengan ancaman ini akan kami naikkan, ini akan kami naikkan. Gitu. Ya kalau misalkan memang kami mau bantu, ya tolong kerjasamanya. Sekarang ada berapa? Tolong diupayakan. Seperti itu. Koordinator Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat LBHM, Yosua Octavian mengatakan apa yang dialami Rosik, Nusa, dan Ana beserta keluarga merupakan praktik lama yang masih berlangsung sampai sekarang. Namun, saat ini ada fenomena baru, yaitu saat pengguna narkoba ditangkap, mereka dikirim ke lembaga rehabilitasi ilegal. Kalau di beberapa tahun terakhir ya, tapi khususnya di tahun ini agak menarik. Kalau dulu mungkin di isu narkotika, kita ada kenal istilah 86, di mana saat orang ditangkap, dibawa keliling terlebih dahulu, terus ada istilah dulu tukar kepala, semoga ada tangkapan baru lagi, terus nanti diperas, dikolektif secara bersama-sama. Kurang lebih gitu dulu. Ini narasinya bukan mengada-ngada, tapi dari cerita beberapa orang yang disampaikan kita. Tapi sekarang ini udah ada fenomena baru, adalah istilahnya rehabilitasi ilegal. Jadi biasanya orang-orang yang ketangkep narkotika dengan jumlah barang bukti yang kecil gitu, di bawah aturan gramatur yang ditetapkan di beberapa aturan, si polisi ini sebenarnya atau orang-orang yang bertugas menangkap lah ya, KPN, polisi gitu, udah males lah mau proses. Jadi dia biasanya menawarkan opsi baru tuh, apa? Rehabilitasi. Jadi nggak melalui proses hukum, tapi rehabilitasi ya. Dulu kan rehabilitasi itu kan dikenal adalah sebagai hasil dari keputusan, vonis rehabilitasi. Sekarang tuh rehabilitasi ada yang di luar dari vonis. Biasanya caranya gini, ketika barang itu kecil tanya, lu gimana, mau nggak rehab aja, rehab jalan, lu mau rehab jalan, habis itu ya siapa yang ditunjuk itu biasanya lembaga rehabilitasi swasta. Dalam arti di sini pemiliknya adalah bukan negara, sumber anggaran kita nggak tahu. Tapi yang jadi masalah gini, ketika dia dibawa ke lembaga rehab nakal tersebut, ilegal tersebut, penentuan harganya itu udah di luar dari kemampuan negara. Dia bebas menentukan harganya. Kita pernah menemukan orang bahkan harus membayar sekitar 50 juta. Bayangkan. Jadi kan itu menjadi modus baru. Ketika seseorang tidak bisa membayar 50 juta, dia harus dipaksa mencari bagaimana memperoleh 50 juta. Lewat dari satu hari, ada argo yang berjalan, sehingga harus tambah lagi biayanya. Total 3 minggu di sana. Jadi dia harus membayar kurang lebih 80 juta. Kurang lebih gitu. Fenomenanya adalah dirujuk oleh si orang yang nangkap, dibawa ke situ, setelah itu ya si orang dipaksa membayar. Kita mungkin belum bisa mendalilkan secara fix karena ini kan bentuk praktik ilegal yang nggak terbuka. Tapi kita mencurigai bahwa caranya adalah ketika sudah mendapatkan uang dari si orang yang ditangkap, biasanya si lembaga rehab yang menerima uang itu nantinya
akan memberikan sedikit atau mungkin setengahnya kepada orang yang nangkap itu, dengan harapan apa? Ya besok ke depannya terjadi lagi hal yang sama gitu. Yang paling lucu lagi, kita menemukan beberapa informasi lembaga rehabilitasi yang swasta nakal itu bahkan banyak dimiliki atau diketuai gitu, dipimpin oleh ya anggota kepolisian juga, ya pejabat-pejabat tertentu. Kalau boleh spill dikit ya, di wilayah Jakarta Barat atau Tangerang itu perbatasan, lembaga rehab di situ, kalau tangkapannya ada di wilayah Jakarta Pusat gitu. Jadi waktu itu gue yang kaget adalah si penyidik itu memberikan list sebenarnya ada ini. Lucunya saat itu si orang yang ditangkap itu klien kita saat itu. Dia ditanya, lo ada budget berapa? Ya semakin kecil ya kelihatan gitu, semakin gede ya gue kaget lah, pokoknya ada fasilitas yang sering gitu. Ya singkatnya dulu klien fair gitu, dia nggak uang, gue nggak uang, ya gue kayaknya oke deh jalanin proses hukum. Polisi makin marah lagi saat itu, lu udah gue bantu lah, kan dari situ kan kelihatan ya kenapa lu marah. Dia mau fight gitu kan, ya seharusnya lu biarin aja. Tapi dari situ gue akhirnya meyakinkan, oh iya memang praktik kayak gini ya. Ya pada akhirnya tadi kita kesimpulan, sebenarnya mereka juga udah malas nanganin kasus kecil, tapi juga nggak mau melakukan restoratif bahasanya kalau bahasa sekarang, atau pembebasan itu secara cuma-cuma. Jadi ya dengan cara seperti itu yang terjadi di bulan antara Februari Maret 2024, dan ya gue cukup kaget, dan LBN saat itu sebagai pendamping akhirnya memilih untuk cabut dari keluar dari pendampingan itu, karena ya harus diakui si klien saat itu memilih untuk ya udahlah gue nggak apa-apa di rehab aja meskipun cari legal, karena dia mengamankan karir dia. Tapi di satu sisi gue harus menyatakan bahwa ya udah sorry ya, karena lo di situ nggak fight, gue nggak mau menjelekkan lembaga, kita keluar dari situ. LBH Masyarakat menemukan bahwa praktik tersebut juga diakibatkan ada celah hukum dalam sistem peradilan. 3+3, jadi 6 kali 24 jam. Nah biasanya pola di situ tuh sebelum 6 kali 24 jam, karena dia harus ditersangkain, gue harus ngapain ya sebelum tersangka? Lebih baik gue bebasin atau apa, gue rehab. Jadi itu dulu pertama dasarnya. Beda tuh kan kalau misalkan 1 kali 24 jam orang harus ada kejelasan tersangka, bingung tuh. Tapi karena 6 kali ya gue mengambil posisi kayak waktu yang lama, cukup lama, jadi kayak gue negosiasi dulu di tingkatan-tingkatan itu pasti ada. Gue rasa kalau ada orang punya jaminan gitu, lo berani speak up dan nggak diapa-apain, banyak sih. Pasti gue tahu banyak banget. Karena gini, dia ditangkap, sebenarnya nggak cuma itu, biasanya kan kayak tadi, lo ditanya dulu nih dapat dari mana, ada potensi tukar kepala dan lain-lain. Kalau nggak lo diancam dan lain-lain, ya kalau nggak ini lo bantu gue akan bantu lo. Jadi itu potensi-potensi kalau di situ. Ya benar kata lo kan, ketetapan tersangka untuk penentuan pasal mungkin kan, ini mau ada 127-nya nggak? Ya mau dipiro gitu. Terakhir ya itu kan. Tapi itu masih di tingkat di awal penyidikan ya. Ya di kejaksaan, di pengadilan kan, siapa tahu juga ada. Dan gue yakin masih ada. Gitu sih. Pendamping korban pemerasan kasus narkoba di Jakarta Barat, Musma Yunita, juga memiliki cerita dan pengalaman yang sama. Ia dan rekannya mendapati praktik pelacur antara kepolisian dan lembaga rehabilitasi ilegal saat ini marak terjadi. Awal aku bergerak di komunitas ini, ibu-ibu ngadu kan bahwa anaknya nggak pulang, dimintain uang 10 jutaan gitu kan. Nah, solusinya kita kan jangan ditanggepin di polsek, cuekin aja gitu. Nanti juga dilempar ke rehab. Bener, dilempar ke rehab. Di rehab pun sama, cuma nominalnya nggak sebesar yang polisi kasih. Dari sekitar 5 juta sampai 8 juta, 12 juta paling gitu. Nah, di situ aku bersama kawan-kawan komunitas masuk ke dalam. Ngambil anak itu. Kita bayar aja uang makan aja, beras gitu. Jadi 100.000. Paling besar 200.000 sama materai. Nah itu udah banyak yang kita bawa pulang dengan model rawat jalan seperti itu. Tapi belakangan ini setelah mungkin dihitung-hitung kerugian bisa 30 jutaan kali ya. Mungkin kalau di ini ibaratnya bahasa mereka, kita udah kehilangan motor banyak nih. Akhirnya yayasan panti rehab itu akhirnya bilang bahwa kita nggak bisa lagi bro ngebiarin kalian bawa pulang.
kalaupun bawa pulang ada nominal, karena kita juga setoran dengan polisi. Kacau nggak? Jadi panti rehab juga setoran dengan polisi, aku nggak ngerti. Kan panti rehab apa sih sebenarnya? Panti rehab kan untuk memulihkan kan pengguna penyalahgunaan ini, drug user ini agar pulih kan mentalnya, adiktifnya, kecanduannya. Tapi ternyata bisa dibawa pulang dengan tebusan itu. Kok apa bedanya sama polsek? Ternyata mereka tetap setoran gitu loh. Tetap setoran gitu. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati mengatakan praktik penyiksaan dan pemerasan yang dilakukan polisi saat menangani pengguna narkoba sudah mendarah daging. Secara umum sih sebenarnya pemerasan di kasus narkotika, orang yang menjadi tersangka kasus narkotika itu sudah lama terjadi. Kalau kita lihat sistem peradilan pidana di Indonesia, sejak tahun 2005 itu ada yang namanya Special Rapporteur atau pelapor khusus terkait dengan penyiksaan datang ke Indonesia untuk melihat peradilan pidana di Indonesia. Dan saat itu ditemukan temuan yang cukup memprihatinkan bahwa Special Rapporteur itu bilang bahwa korupsi dan pemerasan di sistem peradilan pidana Indonesia itu sifatnya udah mendarah daging, udah kuasi disebutnya, kuasi di peradilan pidana kita. Jadi dia hampir ada di setiap proses tahapan dalam peradilan pidana di Indonesia. Dan spesifik untuk narkotika, bahkan di temuannya itu memang sudah disebutkan bahwa itu jamak terjadi ketika orang yang jadi tersangka narkotika, utamanya mayoritasnya adalah pengguna narkotika itu diperas ataupun juga dimintakan sejumlah uang untuk sekadar mendapatkan fasilitas penahanan yang lebih baik, ataupun bahkan sampai di level untuk mendapatkan hukuman atau mendapatkan pasal yang didakwakan lebih ringan. Itu terjadi bahkan dilaporkan sejak tahun 2005 sebenarnya. Temuan itu tidak hanya terjadi di tahun 2005 saja gitu. Banyak teman-teman masyarakat sipil yang juga melakukan penelitian lebih lanjut, misalnya Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM, bahkan sampai tahun 2021 mereka melakukan penyuluhan bantuan hukum terhadap orang yang di dalam rutan dan lapas di Jakarta, di wilayah Jakarta, dan menemukan gitu bahwa masih ada pemerasan. Misalnya 9% dari responden di dalam penyuluhan tersebut itu menyatakan bahwa ketika di penyidikan mereka sempat diperas. Nah, pemerasan itu ya terjadi untuk untuk dapat fasilitas yang lebih layak, untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, untuk mendapatkan pasal dakwaan yang lebih ringan. Karena kita punya masalah juga, penangkapan itu bisa dilakukan oleh kepolisian tanpa adanya izin pengadilan, jadi cuma surat perintah dari atasan itu bisa melakukan penangkapan. Terus seringkali pengguna narkotika itu juga beberapa praktiknya bahkan di putusan pengadilan, ada putusan pengadilan tahun 2015 di Mahkamah Agung bahkan sudah mengadres bahwa sering terjadi penjebakan bagi pengguna narkotika, di mana sebenarnya asal narkotikanya itu bukan dari penggunanya tapi dari penyidiknya gitu ya, penyidik naruh narkotikanya terus kemudian dia ditangkap. Sekarang kita punya juga kebijakan baru yang cuma berlaku di kepolisian, yaitu Perpol nomor 8 tahun 2021, namanya Restoratif Justice, yang mana proses rehabilitasi itu hanya melibatkan kepolisian dan panti rehabilitasi, yang mana itu BNN di tingkat lokal. Nah, kalau dulu asesmen bagi pengguna narkotika sebelum adanya Perpol 8 2021 itu melibatkan penuntut umum, melibatkan aktor lain dan penuntut umum, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga lembaga layanan lainnya, kesehatan. Nah, tapi dengan adanya praktek restoratif justice sekarang yang dilibatkan hanya kepolisian, BNN, dan juga lembaga rehabilitasi. Nah, dia bisa dilakukan asesmennya bisa juga online, jadi dipertanyakan juga apakah asesmennya benar-benar substansial. Nah, kemudian di situ dia bisa negosiasi. Proses asesmen untuk bisa dikirim ke asesmen aja sudah negosiasi. Terus kemudian nantinya juga pembiayaannya disebutkan di aturan kerjasama antara BNN dan kepolisian soal ini, disebutkan bahwa pembiayaannya itu dibebankan kepada pengguna narkotika. Nah, ini yang akhirnya pemerasannya baik dia konteksnya legal, di biaya rehabilitasi,
termasuk juga yang ilegal gitu tadi untuk memproses untuk memproses dia bisa dirujuk, termasuk juga nanti negosiasi bagaimana mekanisme layanannya bisa dilakukan, apakah rawat jalan, rawat inap, itu sejalan juga dengan temuan kami. Penyiksaan dan tekanan baik langsung oleh pihak polisi maupun pengacara suruhan polisi membuat keluarga dan korban tidak punya daya selain menyanggupi permintaan tersebut dengan berbagai upaya. Dari semua kejadian itu kan punya histori yang berbeda-beda istilahnya. Mulai dari kayak pelecehan verbal mereka, terus ancaman akan diperkosa, sampai dengan yang terakhir tidak terpenuhinya kebutuhan anak balita istilahnya. itu cukup membekas bukan hanya kepada aku sekarang, dan aku yakin juga untuk anakku gitu. Jadi itu sih yang aku mungkin bisa menilai sejauh mana trauma yang gue alami istilahnya. Trauma gue udah sampai sejauh mana gue coba berproses untuk menyembuhkan trauma ini, tapi trauma yang ditimbulkan untuk keluargaku, untuk orang tuaku, dan sekarang untuk anakku itu yang nggak pernah bisa aku pastikan progresnya udah sejauh mana istilahnya. Yang aku tahu ya mamaku jual rumah gitu, tapi bukan semuanya untuk itu, tapi aku tahu sebagian mungkin untuk membayari utang-utang dari yang udah mereka keluarkan lah ya gitu. Jadi 2005 itu mama papaku jual rumah kita dan kita pindah gitu. Alasannya aku tanya kenapa rumah dijual, ya untuk bayar utang-utang kamu, cuma bilang gitu aja. Ya tidak ada power lah, istilahnya kayak ya gimana nanya lagi kenapa langsung deal, karena udah ngedeal ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, udah deal waktu itu ya udah bagaimanapun ya kita coba bantu untuk bayar utangnya itu gitu, gimana caranya nanti ya udah gitu aja, wallahu alam aja, angkat tangan. Saya kan udah bayar 10, tinggal 30 lagi. 30-nya itu rencananya mau jual usaha tadi? Iya, jual usaha dulu. Nanti yang kurangnya belum tahu. Yang penting kita niatnya bayarkan. Ya, saya harus jual usaha saya. Saya ada usaha kecil-kecilan lah. Saya harus jual itu dulu. Saya minta waktu lah. Masih trauma saya, Pak. Trauma waktu di strum. Kalau lain saya enggak. Kalau strum saya trauma. Itu kuat. Tekanannya tinggi. Sampai saya sakit. Sakit, demam, lemes badan. Kurang darah. Udah 5 hari lah. 5 hari sakit? 5 hari sakit. Demam. Sampai disuntik di rumah sakit. Setiap hari bahkan istilahnya telepon tidak 10 kali lebih, WhatsApp juga istilahnya terus ya. Karena dia sudah memprofili, ya pasti istilahnya kan di situ kan ada mobil, ada apa segala macam seperti gitu. Ya kan? Jadi ya secara nggak langsung itu kita itu diharuskan untuk memenuhi keinginan mereka. Ya seperti kayak jual mobil atau dan yang lain-lain gitu. Keluarga pastinya sangat terpukul, kan? Dan memang pihak keluarga jelas mengalami semuanya ya traumatik. IJCR dan LBH Masyarakat menilai kewenangan polisi dalam penanganan kasus narkoba terlalu besar. Kewenangan itu salah satunya terkait penentuan rehabilitasi yang hanya melibatkan penyidik kepolisian dan lembaga rehabilitasi. Konsep dekriminalisasi ini berangkat dari praktik baik di negara Portugal. Portugal adalah salah satu negara yang selalu dibicarakan ketika kita bicara soal reformasi kebijakan narkotika.
Kenapa dia melakukan dekriminalisasi? Karena ternyata pengguna narkotika waktu itu tahun 2001, pengguna narkotika heroin, bahkan yang narkotika paling kelas berat, itu banyak meningkat, banyak jarum suntik beredar sehingga HIV/AIDS tidak bisa dicegah. Nah, saat itu yang memikirkan pertama kali reformasi ini adalah rekan-rekan ataupun ekspertis di bidang kesehatan, bahwa nggak bisa nih kita punya angka pengguna heroin yang meningkat, pengguna heroin yang meningkat, di satu sisi dia malah direkomendasikan untuk dihukum, dikirim ke penjara. Ternyata itu nggak efektif. Nah, akhirnya diperkenalkanlah mekanisme dekriminalisasi. Dekriminalisasi itu apa? Adalah bahwa pengguna narkotika dalam jumlah tertentu, jadi dalam jumlah kami menyebutnya adalah drug use threshold. Jadi narkotika dalam kepemilikan narkotika dalam jumlah tertentu itu didefinisikan sebagai penggunaan secara personal. Nah, ketika orang ditangkap dengan jumlah narkotika yang kecil tersebut, dia kirim ke dalam lembaga kesehatan. Nah, lembaga kesehatan itu melakukan assessment terhadap dirinya. Sebenarnya kenapa sih kamu menggunakan narkotika? Nah, kenapa itu direspon dengan apa yang dinamakan harm reduction atau pengurangan dampak buruk. Digali latar belakang kenapa menggunakan narkotika. Apakah karena let's say misalnya kondisi mental health, ketika kondisi mental health-nya itu menjadi dasar dia menggunakan narkotika, maka dia direspon dengan bagaimana nge-treatment mental health tersebut. Lalu kemudian juga diaddress secara sosialnya seperti apa. Apakah dia menggunakan narkotika karena tekanan sosial, misalnya tidak punya pekerjaan, tidak ada housing, tidak ada rumah yang layak, dan lain sebagainya, sehingga juga bisa diintervensi dalam ranah sosial. Nah, itu yang kami perkenalkan dengan mekanisme dekriminalisasi. Jadi penggunaan kepemilikan narkotika dalam jumlah yang kecil yang terdefinisikan sebagai penggunaan personal itu akan dikirim ke dalam lembaga layanan puskesmas yang kami bayangkan. Nah, puskesmas itu menilai, mengakses apakah dia perlu dengan intervensi kesehatan atau intervensi sosial, sehingga kita bisa mengkaji kenapa orang menggunakan narkotika dan kenapa orang menjadi pengguna narkotika yang mengalami kecanduan, ketimbang kita mengirimkan mereka ke penahanan dan pemenjaraan yang ternyata tidak efektif juga untuk mencegah dia dari penggunaan narkotika yang berbahaya. Nah, kita perlu memikirkan ulang bagaimana kita ngerespon bahwa pengguna narkotika pasti ada di muka bumi Indonesia, tapi ternyata menghukum pengguna narkotika dengan kacamata pidana yang akhirnya memberikan akses dia diperas, ternyata itu bukan pendekatan yang efektif. Nah, kami perkenalkan dengan dekriminalisasi pengguna narkotika, menjamin pengguna narkotika itu direspon secara kesehatan, bukan dengan peradilan pidana yang hanya menguntungkan pasar gelap dan juga aparat yang koruptif. Gue nggak sepakat orang ditangkap narkotika juga otomatis dibawa rehab, nggak 100% gue jawab sepakat gitu. Tapi idealnya kan gue berharap orang yang kena kasus narkotika seharusnya mendapatkan intervensi kesehatan. Atau bahasa from now dan next time gini, ya kalau pada akhirnya lo tahu nih orang makin narkotika, ketangkep bawa narkotika dan ingin pakai gitu, apa sih yang mau lo pakai? Dan maksudnya apa sih yang mau lo raih dan lo harusnya kasih edukasi yang baik buat dia. Dalam arti ini, lo melakukan pemeriksaan atau asesmen di awal aja itu udah sebenarnya langkah baik gitu di dalam penanganan kasus narkotika. Tapi kenyataannya apa sih sekarang? Itu kan hanya menyasarkan pada kalangan tertentu, ya sebutlah artis, politisi. Bukan berarti artis mendapatkan asesmen gitu kita kesel, gue justru senang, bagus. Jadi ketika sebutlah Bakri dulu, sama Nia Ramadhani ketangkep dia dalam asesmen, gue dukung gitu, bagus. Tapi kan dukungan gue juga harus berdampak orang. Dalam arti besok kalau ketangkep tukang ojek sama dong, tukang beca juga sama dong. Justru bukan karena itu dapat nih nggak dapat gue jadi kesal. Gue berharap orang ini naik semua gitu. Jadi itu secara ideal. Bahasa teman-teman yang aktif di dunia aktivis narkotika biasanya tuh ngomong dekriminalisasi lah. Jadi gue berharap ya narkotika di Indonesia juga mulai ke arah dekriminalisasi. Dalam arti apa? Tidak lagi mengkriminalkan, menangkapkan, menghukum para pengguna narkotika. Itu sampai sekarang 80.
Organisasi Masyarakat Sipil Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika JRKN dan Koalisi Reformasi Kepolisian RFP menilai praktik culas dan lacur polisi dalam menangani kasus narkotika harus diselesaikan. Salah satunya dengan memasukkan konsep dekriminalisasi pengguna narkotika dalam RUU tentang narkotika. Maka satu-satunya cara melawan praktik culas dan lacur ini adalah reformasi kepolisian. Polisi perlu dilucuti sebagian kewenangannya agar tidak jadi tiran bagi warga yang berhadapan dengan hukum dan para korban mendapatkan keadilan. Minta keadilan lah, supaya ada perubahan. Ini kan kayak merampok gitu, kayak merampok. Kayak negara ini punya dia, kita nggak ada tempat mengadu. Mentang-mentang dia punya senjata, ya kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa kalian memelihara perampok-perampok di polisian kalian, di institusi kalian? Kasihan orang yang nggak punya uang gitu loh. Kalau mereka sampai harus menjual kan untuk membeli anaknya, aduh, gitu lah. Sedih ngeliatnya. Kalau orang nggak punya diperes, rumah menjual sawah, wah, itu kan nggak bagus ya. Sama aja mereka males. Kalau kondisinya sekarang sakit atau trauma dari hasil penyiksaan, disetrum segala macam, kami mau nuntut seperti apa ke polisi?